Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita waktu kelas 12 yang pertama yaitu mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, untuk limit fungsi trigonometri ini sebenarnya dasarnya tidak jauh beda dengan limit fungsi aljabar sebagaimana materi kelas 11. Untuk limit fungsi trigonometri yang pertama yang akan kita pelajari, limit untuk x mendekati a, fx sama dengan f a. Ya, ini seperti waktu kita kelas 11 di limit fungsi aljabar. Sebagai contoh ya, limit x mendekati pi per 4. Nah, dalam artian di sini kalau untuk trigonometri dalam radian ya, pi per 4 sin x. Nah, berarti langkah penyelesaiannya kemarin seperti ini, bahwa mensubstitusikan nilai a ke dalam fungsi fx-nya. Berarti ini juga mensubstitusikan nilai pi per 4 sebagai nilai x. Sehingga untuk menyelesaikan limit x mendekati pi per 4 untuk sin x yaitu limit sin pi per 4. Pada modul sudah saya tuliskan bahwa nilai sin pi per 4 itu berapa? Atau sin, kalau di modul pakainya derajat ya, sin pi per 4 itu sama aja kita mencari sin. Pada modul saya tuliskan bahwa pakainya derajat ya, jadi si pi per 4 sendiri itu sama dengan sin 45. Jadi sin dari pi per 4 yaitu kita mencari sin 45, nilainya adalah setengah akar 2. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa limit x untuk sin x itu adalah setengah akar 2. Kemudian contoh selanjutnya, contoh yang pertama yang ini, kemudian saya kasih contoh yang kedua. Limit x mendekati 2, misalkan di sini adalah 2 sin x ditambah 3 cos 2x. Nah, seperti langkah kita tadi, bahwa kita tinggal mensubstitusikan nilai x ke dalam nilai fungsi limitnya. Sehingga ini kita bisa selesaikan menjadi limit. Oh, ini kita substitusikan langsung saja ya. Kita substitusikan langsung bahwa 2 sin x-nya adalah pi per 2 sin pi per 2 ditambah 3 dikali cos 2 kali x. X-nya adalah pi per 2. Dengan 2 sin pi per 2. Berarti ini sin 90. Pi per 2 itu 90. Sin 90 itu nilainya adalah 1. Ditambah 3 kali cos 2 kali setengah pi atau 2 kali pi per 2. Berarti kan ini sama aja kita mencari cos pi. Cos pi karena di kuadran 2, nilai cosnya dia bernilai negatif. Cos pi bernilai min 1. Sehingga kita tulis 2 kali 1 2 min 3. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Untuk selanjutnya, jika terjadi suatu keadaan di mana kita akan mencari limit x mendekati 0, misalkan ini cos x, berarti kan kita tinggal mensubstitusikan 0 ke dalam x, yaitu cos, kita tinggal mencari cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Ini tidak terjadi masalah. Misalkan saya contoh lagi, limit x mendekati 0 untuk nilai cos x per x. Kita substitusikan nilai x, berarti kita cari cos 0 per 0. Cos 0 itu 1 dibagi 0. Limitnya berarti ini adalah mendekati atau tak terhingga. Nah, sekarang ada kasus lain di mana limitnya x mendekati 0 itu misalkan sin x per x.
dalam kasus ini, jika kita substitusikan nilai X mendekati 0-nya, maka akan menjadi sin 0 per 0. Sehingga ini kan akan terjadi bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Oleh karena itu, dalam pembelajaran limit, ini ada namanya teorema limit. Teorema limit, saya tuliskan dulu. Teorema limit. Teorema limit untuk yang trigonometri ya. Teorema limit trigonometri bahwa yang pertama, limit X mendekati 0 untuk sin X per X ini adalah 1. Jadi nanti kita simpan ini. Selain itu ada apa lagi? Limit untuk X mendekati 0 sin, misalkan ini bukan X tapi ada suatu variabelnya ya, sin AX per BX, maka ini nilainya adalah A per B. Juga limit X mendekati 0 untuk tan X per X ini sama seperti tadi, yaitu 1. Begitu juga limit X mendekati 0 tan AX plus BX ini adalah A per B. Ini berlaku sebaliknya, misalkan BX-nya di atas. Nah, jika terjadi bentuk seperti ini, kita akan menggunakan teorema yang ini. Kemudian, saya kasih contoh dulu. Contohnya, misalkan ada limit X mendekati 0. X mendekati 0. Di sini pertanyaannya adalah sin 4X dibagi 3X. Berdasarkan teorema ini tadi, berarti hasilnya tinggal bisa kita ambil ya. A per B ini adalah 4 per 3. Begitu juga misalkan limit X mendekati 0 4 per tangan X. Berarti ini adalah, berarti kita melihat ini, dan yang di sini adalah berarti 1 ya. Jadi jawabannya adalah 4 per 1 sama dengan 4. Begitu juga, kita kasih nomor aja nih, contoh 1, 2, 3. Limit X mendekati 0 jika yang saya miliki adalah 2X kuadrat per sin kuadrat 3X. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini? Nah, ini kita bisa jabarkan kuadratnya ya, menjadi limit X mendekati 0, 2X kuadrat, berarti 2X dikali X. Bisa kita jabarkan. Sin kuadrat X artinya kan sin kuadrat 3X dikali sin kuadrat 3X. Kita jabarkan menjadi sin 3X dikali sin 3X. Jadi dalam hal ini kita bisa mengerjakan seperti dari sifat-sifat limit ya, bahwa limit ini dikali ini kan sama aja mencari limit yang ini dikali limitnya yang ini. Oleh karena itu, untuk ini sendiri itu adalah 2 per 3, sedangkan yang ini adalah 1 per 3. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 2 per 9. Oke, materi dasar untuk limit trigonometri seperti ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.